البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abu Aliyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma adri ayyun ni'mataini a'zamu alayya, an hadani Allahu lil Islam aw an yu'afiyani min hadhihi al ahwa. Wa fi riwayatin aw lam yaj'alni haruriyan. Beliau mengatakan, aku tidak tahu dua nikmat yang mana yang lebih besar yang ada pada diriku, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadaku untuk berislam, ataukah ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku dari hawa-hawa nafsu yang menyimpang. Dalam sebagian riwayat, atau tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanku termasuk dalam deretan orang-orang khawarij. Pada asar ini khanifillah, isyarat untuk kita semua tentang besarnya dua nikmat tersebut, sehingga kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih besar, karena kedua-duanya kita betul-betul membutuhkannya. Yaitu yang pertama, tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita untuk berislam, kemudian ketika Allah setelah keislaman kita memberikan hidayah untuk kita bisa mengenal sunnah dan berjalan di atas manhaj ahli sunnah dengan pemahaman para salafun as-salih ridwanullah alaihim. Karena dengan nikmatul Islam seseorang bisa selamat dari kerugian yang abadi. Dan nikmat ini akhwan akan kita bisa ketahui betapa besarnya ketika melihat betapa sedikitnya orang-orang yang mendapatkannya. Jangan dikira ketika dikatakan bahwasanya Islam di negeri kita sebagai agama yang mayoritas, kemudian kaum muslimin itu banyak, orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk berislam itu banyak. Mereka tetap akhwan ahlul Islam fi milalil kufr qalil, ghuraba.
para penganut Islam dibandingkan dengan semua penganut-penganut kekufuran, mereka masih terasing. Bahkan keterasingannya diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildis thawril ahmar." Tidaklah kalian itu kaum muslimin, ya terkhusus para sahabat saat itu yang menjadi mukhatab pertama kali, tidaklah kalian itu dibandingkan dengan orang-orang penganut kesyirikan, orang-orang pelaku kemusyrikan, kekufuran. Ketika dibandingkan, ibarat sehelai rambut yang berwarna putih pada seekor sapi yang berwarna merah. Antum bisa bandingkan satu helai rambut dibandingkan semua helaian-helaian rambut pada seekor sapi thaur. Bukan sapi kecil, bukan sapi yang belum dewasa, tapi thaur, sapi jantan yang besar. Sehingga wajib untuk kita ketahui betapa besarnya nikmat ini. Kenapa? Karena tidak semua Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk bisa menjadi penganut Islam. Dan dipilihkannya Islam untuk kita alamat Allah menghendaki kebaikan. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bersama hadis, "Idza aradallahu li ahli baitin minal Arab aw minal Ajam khaira adkhala alaihimul Islam." Jika Allah menghendaki pada suatu keluarga, suatu rumah tangga kebaikan, baik itu orang Arab maupun orang Ajam, akan dimasukkan mereka ke dalam Islam. Kemudian nikmat yang kedua, ketika telah berislam, Allah selamatkan si hamba dari firqah-firqah yang begitu banyak. Allah pilih dia untuk bisa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mengikuti jejak-jejak para salaf radhiyallahu alaihim. Maka ini nikmat di atas nikmat, karena dengannya seorang bisa selamat dari 72 firqah yang menyimpang. Makanya dua nikmat ini akhwan yang senantiasa diingatkan oleh para salaf kita, nikmatul Islam was sunnah, nikmatul Islam was sunnah, yang wajib untuk setiap hari-hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah di atasnya dan mati di atasnya. Nah, dan walhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik sehingga kita bisa bermajelis kembali pada kesempatan malam hari ini untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mempelajari agamanya dan mengusir jauh kebodohan dari diri-diri kita. Dan pada pembahasan yang lalu, akhwani fillah, kita telah masuk pada pembahasan terkait sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita membahas sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, yang ahli sunnati wal jamaah mengimani bahwasanya sifat itu sifat yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang penetapan sifatul qadam lillahi azza wa jalla. Penetapan sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa anna jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yad'a 'alaiha qadamahu jalla thana'uh. Dan hadis bahwasanya neraka jahanam senantiasa diisi dengan penghuni-penghuninya, dilemparkan ke dalamnya orang-orang yang pantas untuk dihukum di dalam neraka. Namun bersamaan dengan itu neraka senantiasa meminta hal mim mazid, hal mim mazid, apakah ada tambahan, apakah ada tambahan, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya sehingga neraka jahanam penuh, tidak lagi meminta tambahan dan mengatakan cukup, cukup, cukup. Nah, pada kalimat ini akhwani fillah, Imam Al-Barbahari rahimahullah taala ingin menyinggung tentang pembahasan bahwasanya ketika datang dalil, termasuk diantaranya dalil tentang penetapan sifat qadam ini, ahli sunnati wal jamaah mereka menerima dalil tersebut sebagaimana datangnya dan memahami maknanya sebagaimana dipahami dalam bahasa Arab, tidak memalingkannya kepada makna yang lain, tidak pula mengubah-ubah makna tersebut, serta tidak menetapkan bagaimananya. Nah, dan sifat al-qadam yang juga sabit dalam hadis yang lain dengan sifat ar-rijl, maknanya sama. Kita menetapkan sifat qadam bagi Allah, juga menetapkan sifat rijl bagi Allah, yaitu sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini masuk kategori sifat dzatiyah khabariyah. Maksudnya sifat dzatiyah yaitu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah senantiasa bersifat dengannya dan tidak ada kaitannya dengan masyiah yang penetapannya murni berdasarkan dalil baik Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dalam penetapan sifat ini akal tidak ada ikut campur sama sekali, apa? Makanya diungkapkan oleh para ulama dengan khabariyah, karena murni dalam penetapan sifat ini akal tidak ikut campur. Berbeda dengan sifat yang lain, sifat dzatiyah ma'nawiyah. Sifat dzatiyah ma'nawiyah yaitu sifat-sifat dzatiyah yang Allah senantiasa bersifat dengannya, yang sifatnya maknawi, seperti sifat ilmu. Kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, sifat melihat, sifat mendengar, sifat berkuasa, qudrah, sifat mampu dan seterusnya, sifat hidup. Semua sifat-sifat ini akhwan masuk kategori dzatiyah ma'nawiyah. Nah, yang apa? Yang penetapannya yaitu makna dari sifat-sifat tersebut adalah sesuatu yang maknawi, sesuatu yang maknawi seperti ilmu. Ilmu kan sesuatu yang maknawi. Untuk kita ketika ditanya, nah si fulan punya ilmu, coba keluarkan ilmunya, bisa dipegang tidak? Ini namanya sesuatu yang maknawi. Dan dalam penetapannya akal masih bisa. Kenapa? Karena zat yang maha pencipta, zat yang menguasai jagat raya, tentu dia adalah zat yang memiliki ilmu, zat yang mengatur memberi rizki, mampu untuk mengabulkan doa hamba-hambanya, tentu dia adalah zat yang mendengar, zat yang melihat dan seterusnya. Baik. Nah, ini bedanya antara sifat dzatiyah khabariyah dan dzatiyah ma'nawiyah. Makanya terkait masalah sifat dzatiyah khabariyah yang sedang kita bahas ini,
contohnya adalah sifat al-qadam, maka murni kita harus tunduk kepada dalil yang datang. Harus tunduk kepada dalil yang datang. Karena sifat ini telah datang beberapa hadis menetapkannya. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Juga datang dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga datang dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Datang dari 3 sahabat. Ketiga-tiganya dalam riwayat paling kuatnya, riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa amman nar fala tamtali'u fayad'u qadamahu 'alaiha. Adapun neraka, maka neraka ini tidak akan pernah merasa penuh. Tidak pernah merasa penuh dengan sebanyak apapun makhluk yang dimasukkan ke dalamnya. Bayangkan betapa besarnya makhluk ini. Tidak pernah merasa penuh. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adam, akhrij ba'than nar. Wahai Adam, keluarkan rombongan menuju ke neraka dari anak keturunanmu. Maka Nabi Adam bertanya, fikam, pada setiap berapa dikirim menuju ke neraka? Pada setiap berapa yang dikirim menuju ke neraka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fi kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in. Pada setiap 1000 orang yang dimasukkan ke dalam neraka, akhwanillah, 999. 1000 orang yang dikirim ke neraka 999. Berarti perbandingannya apa? Dalam 1000 satu orang yang selamat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal ini, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa begitu berat. Para sahabat merasa begitu berat. Bagaimana? Ayyuna dzalika rajul? Siapa di antara kami yang masuk dalam laki-laki yang satu ini? 1 banding 999. Nah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan untuk para sahabat bahwasanya minkum wahid, dari kalian 1, dan yang 999 dari Ya'juj wa Ma'juj. Ini menunjukkan apa? Betapa banyaknya jumlah yang masuk ke dalam neraka. Dalam keadaan demikian masih terus-menerus fala tamtali, neraka ini tidak merasa penuh. Dan lebih detail lagi ya kawan, disebutkan dalam hadis Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma dalam sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahajjatil jannatu wan nar. Faqalatin nar, uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Wa qalatil jannah, fama li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum wa ghirratuhum. Surga dan neraka, mereka saling adu hujjah. Neraka mengatakan, aku diperuntukkan untuk orang-orang yang sombong dan orang-orang yang lalim, orang-orang yang jahat keji. Dan dan surga mengatakan, kenapa tidak masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang paling lemahnya dan orang-orang rendahan. Dan ini khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari keluhan surga dan neraka. Neraka mengeluhkan kenapa yang masuk ke dalam
neraka itu orang-orang sombong, orang-orang yang melalim, orang-orang yang membuat kerusakan. Sedangkan surga mengeluhkan kenapa yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang lemahnya dan orang-orang rendahannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala Allahu lil jannah innama anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Dipupus untuk tunduk kepada tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini juga berlaku bagi kita semua. Kewajiban kita semua terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala qanifillah untuk apa? Untuk sami'na wa ata'na wa sallamna. Mendengar, kita taat dan kita terima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada surga dan neraka ini. Allah katakan kepada surga, hanyalah kamu ini adalah rahmatku yang aku merahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Jadi surga termasuk di antara bentuk rahmah dari rahmah-rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui kawan bahwasanya rahmat Allah ada rahmah yang itu adalah sifat bagi Allah, dan ada rahmah yang itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Harus dibedakan. Allah di antara sifatnya adalah sifat rahmah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmah. Naam. Dan di antara bentuk rahmah Allah Subhanahu wa taala surga ini. Anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah rahmatku yang aku akan merahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hamba. Makanya dalam hadis innalillahi mi'atu rahmah, Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmah. Rahmah yang satu diturunkan di dunia, satu rahmat diturunkan di dunia yang dengannya kita bisa saling menyayangi satu sama lain. Itu satu bagian dari 100 rahmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Satu bagian dari 100 rahmah tersebut diturunkan di dunia ini yang dengannya biha yatarahamun yata'atafun. Dengannya makhluk saling merahmati, saling menyayangi satu sama lain. Bahkan binatang-binatang buas sampai bisa untuk mengangkat kakinya, jangan sampai kaki ini menimpa anaknya. Binatang buas, harimau, singa. Kalau bukan karena rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka di dunia, namanya binatang buas akan memakan anaknya, tapi tidak. Sebuas apapun binatang, dia ada rahmah untuk anaknya. Ini karena apa? Satu rahmah yang diturunkan di dunia. Orang tua menyayangi anaknya, anak menyayangi orang tuanya, menyayangi saudaranya, dan seterusnya. Dan Allah tangguhkan 99 rahmah untuk diberikan di akhirat, di surga. Nah, jadi kejar kawan, yang 99 bagian ini untuk kita bisa mendapatkan, jangan kita ke dalam surga. Amalan kita, ibadah kita, kalau hanya mengandalkan itu saja tidak akan mampu untuk menjadikan kita menjadi penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. La yadkhulul jannah ahadun bi'amali. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang pun dengan timbal balik dari amalannya. Kalau amalan ini dijadikan pengganti untuk surga, tidak akan ada yang bisa masuk. Harus dibedakan. Bi'amali maksudnya di sini iwat.
Kalau kita mau membeli surga dalam artian sebagai timbal balik surga itu dengan amalan kita, tidak akan ada yang mampu. Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Tidak pula aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan amalan beliau yang luar biasa, Pak. Amalan beliau yang luar biasa. Nah, pahala yang luar biasa yang beliau dapat ketika beliau masih hidup maupun setelah wafatnya, pahala-pahala terus mengalir karena setiap umat ini melakukan kebaikan, Rasulullah memiliki apa? Atau mendapatkan bagian dari pahala. Kenapa? Karena kita bisa tahu cara beribadah yang benar dengan ilmu yang beliau sampaikan. Beliau terus mendapatkan pahala-pahala. Tapi dalam keadaan demikian beliau mengatakan wala ana, tidak pula aku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, hanya saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku rahmat darinya dan keutamaan darinya. Nah, amalan itu terus untuk apa? Amalan sebagai sebab seorang mendapatkan rahmat. Amalan sebagai sebab seorang hamba mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah rahmati hamba ini dan memasukkannya ke dalam surga. Ini kaitan antara amalan dan surga. Nah, makanya dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan innama anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Wa qala lin-nar innama anti 'adzabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi, dan Allah katakan kepada neraka, engkau adalah azabku yang aku akan mengadab denganmu siapa saja yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Dan mayoritas mereka sifatnya adalah mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Bahkan Nabi SAW peringatkan kita semua, akhwan, peringatkan kita semua, la yadkhulul jannah ahadun, atau la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang ada pada dirinya itu seberat khardal berupa kesombongan. Ancaman besar bagi orang-orang yang padanya kesombongan. Kenapa? Karena ini diantara sifat utama penghuni neraka. Walikulli wahidatin minkum mil'uha, dan ini janji Allah. Dan bagi setiap dari kalian berdua surga dan neraka itu mil'uha, yaitu apa? Makhluk-makhluk yang menjadi apa? Pemenuhnya, yang akan memenuhinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada surga akan dipenuhi dan juga kepada neraka akan dipenuhi, ya Pak. Dan ini juga datang secara tegas dalam Al-Qur'an, la amala anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan penuhi neraka jahannam dari kalangan jin maupun manusia secara keseluruhannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW kabarkan fa amman nar fala tamtali. Adapun neraka, tidak pernah merasa penuh. Taib, tidak pernah merasa penuh, sehingga dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal min mazid, terus meminta tambahan. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami katakan kepada neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh? Dan neraka tersebut menjawab hal min mazid, masihkah ada tambahan? Apakah masih ada tambahan-tambahan yang mau dimasukkan? Terus. Naam, hatta yadha Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala rijlah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya
taqulu qad. Maka neraka pun mengatakan cukup, cukup, cukup. Fahunalika tamtali'u wa yazwa ba'duha ila ba'din wa la yadhlimullahu min khalqihi ahada. Maka ketika itulah langsung penuh neraka. Nah, neraka yang tadinya terus-menerus meminta tambahan karena memang Allah telah menjanjikan akan dipenuhi, sehingga ketika neraka belum merasa penuh terus dia mengatakan hal mim mazid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun letakkan kakinya, sehingga seketika itu neraka merasa penuh. Qad. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi satupun dari kalangan makhluknya. Wa ammal jannah fa innallaha yunshi'u laha khalqan. Ini bedanya surga dan neraka dari sisi penuhnya isi keduanya. Adapun untuk surga, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk surga ini makhluk-makhluk, bidadari-bidadari. Nah, dan makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk memenuhi surga. Selain jin dan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati sehingga mereka masuk ke dalamnya. Nah, ini menunjukkan yang pertama terkait pembahasan kita, akhwan, tetapnya sifat qadam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapnya sifat qadam dan rijl. Nah, yang keduanya sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, nah maknanya sama, dan kita tetapkan keduanya dengan dua lafaz tersebut, di antara sifat Allah sifat qadam dan juga di antara sifat Allah sifat ar-rijl. Nah, dari si makna memiliki makna yang sama. Baik, kita mengetahui maknanya, tapi harus betul-betul diperhatikan. Itu pada setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala diarahkan padanya pertanyaan. Dan ini harus kita terapkan pada setiap sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diarahkan padanya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah sifat ini secara hakiki? Maka jawabannya iya, sifat itu hakiki. Ini sifat hakiki, bukan majaz. Kenapa? Dikarenakan ahlul bid'ah wal ahwa, baik itu kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan semua golongan-golongan yang mereka menolak sifat-sifat Allah baik secara keseluruhan atau sebagian, senjata utamanya, akhwan, untuk menolak dalil yang di situ ditetapkan sifat dengan alasan bahwasanya hakikatnya tidak diinginkan. Dalil ini Allah disebutkan dalam hadis ini meletakkan kakinya. Nah, jadi penetapan al-qadam. Tapi mereka tolak al-qadam di sini yang diinginkan majaz, bukan makna yang hakiki. Nah, sebagian menyebutkan, akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala kalam yang banyak. Di antaranya ada yang mengatakan al-qadam ini makhluk namanya al-qadam. Maka Allah Subhanahu wa taala letakkan makhluk yang namanya al-qadam sehingga neraka penuh. Baik, ini contohnya. Jadi bukan makna hakiki yang diinginkan, mereka arahkan kepada makna majaz. Makanya setiap kita ketemu dalil yang di situ ditetapkan sifat dari sifat-sifat Allah, kita arahkan pertanyaan pertama, apakah yang diinginkan di sini hakikat? Maka kita katakan iya, diinginkan hakikatnya. Jadi ketika kita menetapkan sifat qadam atau sifat tangan atau sifat murka, sifat mencintai, ini semuanya kita tetapkan secara hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibawa kepada makna majaz, tidak hanya sekedar gaya bahasa. Nah, karena orang-orang yang berpenganut pemahaman Asy'ariyah seperti mayoritas kaum muslimin di negeri kita,
Mereka setiap ketemu sifat kok dikira dalam benak mereka sifat itu enggak sesuai akal, enggak masuk di akal. Contoh yang mudah sifat murka, sifat ghadab, sifat marah. Orang-orang Asy'ariyah, penganut paham akidah Asy'ariyah tidak akan mau menetapkannya. Alasannya apa? Karena kemarahan itu adalah apa? Menggelegaknya darah, terbakarnya darah yang ada pada diri kita sehingga apa? Panas kemudian muncul kemarahan. Ghalayanud dam. Akhirnya mereka tolak, ini tidak sesuai akal. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Hanya ditolak. Terus ketika dapat dalil-dalil yang menetapkan sifat itu, mereka mengatakan ini bukan makna hakiki yang diinginkan, tapi yang diinginkan adalah kehendak. Nah, Allah murka kepada orang-orang Yahudi misalnya. Taib, maksudnya adalah Allah berkehendak untuk menghukum mereka. Dipalingkan kepada makna iradatul intiqam. Ini contoh, kawan. Bagaimana mereka memalingkan makna yang hakiki kepada makna majaz. Kemudian pertanyaan kedua yang diarahkan pada setiap sifat dari sifat-sifat Allah. Nah, apakah sifat tersebut boleh kita untuk menetapkan bagaimananya? Maka jawabannya tidak boleh. Kita tidak boleh menetapkan bagaimananya suatu sifat. Berarti setiap kita ketemu dalil yang di situ ditetapkan sifat dari sifat-sifat Allah, kita tetapkan sifat itu secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan, kita tidak boleh membagaimanakannya. Menetapkan bagaimananya suatu sifat tidak boleh. Makanya ketemu sifat ini, sifat al-qadam, sifat kaki bagi Allah. Ketika muncul di benak kita bayangan kaki, oh kaki bagi Allah. Kemudian terbesit pada diri kita kaki. Kemudian membayangkan kaki tersebut, baik dari besarnya dan yang lainnya, maka harus diusir bayang-bayang tersebut. Berhenti. Tidak boleh kita membagaimanakan sifat itu. Kita tetapkan sifat kaki itu bagi Allah. Nah, yang sesuai dengan keagungan Allah. Tidak boleh kita membagaimanakannya, dan tidak boleh kita bertanya-tanya pun tidak boleh. Bagaimananya kaki itu tidak boleh bertanya. Kenapa? Karena menetapkan bagaimananya suatu sifat bentuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wala yuhituna bihi ilma. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan mereka itu tidak akan bisa ilmunya melingkupi Allah. Tidak bisa kita melingkupi Allah Subhanahu wa taala ilmu kita ini. Dan tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala telah tutup pintunya. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk apa? Untuk menjelaskan tentang hal ini. Sehingga berarti cukup kita menetapkan sifat itu dan maknanya. Kemudian pertanyaan ketiga yang diarahkan pada setiap sifat adalah apa? Apakah sifat itu menyerupai sifat makhluk? Maka jawabannya apa? Tidak. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Allah juga mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan satupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah katakan hal ta'lamu lahu samiyah. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ketika kita menetapkan sifat Allah, tidak boleh kita samakan dengan sifat makhluk sedikit pun. Berarti sifat ini, ikhwan, sifat qadam. Karena ini adalah kaitannya dengan dalil, kita tetapkan karena datang dalam dalil yang sahih. Nah, kita tetapkan sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala, kaki yang sesuai dengan keagungannya. Kita tidak boleh membagaimanakannya dan apa? Tidak boleh menyamakannya dengan sifat para makhluk. Baik.
Kemudian faedah yang lain dari hadis dan fakrah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari ini, akhwan, yaitu terkait makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang berupa neraka ini. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai apa? Sebagai azab untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang kita diperintahkan dalam banyak dalil untuk mengupayakan memiliki pelindung dari panasnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Jadikanlah untuk diri kalian wiqayah, pelindung. Demikian pula wa ahlikum, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, yang sifatnya, sifat dari neraka tersebut dipaparkan dalam banyak sekali dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam ayat ini saja Allah Subhanahu wa taala telah katakan, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang padanya malaikat-malaikat yang sifatnya keras, kasar. La ya'sunallaha ma amarahum. Yang mereka tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang diperintahkan, dan mereka senantiasa menunaikan perintah-perintah yang diberikan. Nah, berarti di sini hal penting untuk kita ingat. Ketika kita tahu neraka yang seperti ini sifatnya, belum lagi azabnya yang begitu pedih di dalamnya. Dari sisi panasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan, narukum hadhihi allati yuqitu ibnu adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Neraka atau api kalian ini, yang kalian anak Adam menyalakannya di dunia. Kita bikin makanan, memasak, menyalakan kompor. Ini masih biasa. Coba antum bayangkan api dunia yang apa? Yang sampai memelelehkan besi, tembaga dan yang lainnya. Ini masih api dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Kalau panas api dunia, yang satu bagian ini saja, besi meleleh, tembaga meleleh, apalagi tubuh kita. Ini baru api dunia. Makanya para sahabat ketika mendengar hal ini mengatakan, ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Naam, innaha lakafiyah. Sungguhnya seandainya panasnya seperti panas api dunia saja sudah cukup, wahai Rasulullah. Sudah cukup panasnya dan sudah cukup untuk meluluh lantakkan semua yang dilahapnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kembali, innaha fuddilat nam bitis'ah wa sittina kulluha mithlu harriha. Sesungguhnya api neraka itu fuddilat, dilebihkan dari api dunia tadi berapa kali? Berarti 69 kali lagi. Dilipat gandakan panasnya 69 kali lipat lagi. Masing-masing kelipatannya sama dengan apa? Dengan api yang awal. Jadi lipatan, tidak ada kemudian derajat panasnya itu merendah gitu. Makanya wajib atas kita untuk betul-betul memperhatikan sisi ini. Nah, memperhatikan sisi ini. Ini diantara faedah terpenting ketika kita beriman
terkait sifat yang kita bahas ini dan juga terkait penciptaan surga dan neraka. Nah, untuk mempersiapkan diri, nah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat dari sengatan dan jilatan api yang begitu panas tersebut. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala namakan neraka ini dengan neraka Jahannam karena dalamnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Jahannam yaitu karena dalamnya. Diungkapkan dalam bahasa Arab, bi'r disifati dengan Jahannam ketika apa? Sumur tersebut sangat dalam. Dan kedalaman neraka, akhwan, luar biasa dalam. Naam. Maka berbagus dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat darinya. Walaupun hanya dengan mengupayakan sedekah setengah biji kurma. Nah, setengah kurma. Kalau memang itu yang dimampui untuk bisa melindungi diri kita dari siksa api neraka, lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wattaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Lindungilah diri-diri kalian dari siksa api neraka. Yang sifatnya tadi, dia terus minta tambahan. Jadi jangan antum berharap sudah penuh neraka. Nah, sudah penuh karena banyak yang masuk dan menganggap dirinya sudah selamat. Jangan. Dia terus siap untuk apa? Menerima tambahan sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Naam. Maka fattaqun nar walau bisyikki tamrah, lindungi diri kalian walaupun hanya dengan setengah kurma. Apalagi seorang bisa untuk lebih dari itu. Ini juga menunjukkan akhwan bahwasanya di antara ibadah yang bisa menjadi pelindung antara seorang hamba dari neraka Jahannam adalah sedekah. Nah, adalah sedekah. Makanya Nabi sebutkan dari sekian banyak ibadah, ketika memerintahkan untuk kita melindungi diri kita dari api neraka, beliau sebutkan sedekah walau bisyikki tamrah, walaupun hanya setengah kurma. Jika tidak mendapati setengah kurma untuk sedekah ini, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang bagus yang kau ucapkan kepada saudaramu, baik itu nasihat atau kalimat-kalimat yang bagus yang lainnya. Naam. Kemudian perkara yang ketiga, akhwan, dari pembahasan ini juga setelah kita baca tadi hadis dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma terkait surga Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan di sini bahwasanya yang memasukinya adalah para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang rendahan, orang-orang fuqara wal masakin. Bahkan Allah kedepankan para fuqara wal masakin untuk masuk ke dalam surga dibandingkan orang-orang yang kaya di antara mereka. Makanya di sini juga sebab untuk seseorang bisa qanaah di dalam hidup di dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mendapatkan kekurangan pada hal-hal di perkara-perkara dunia, maka ingat tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi mereka jika mereka mati di atas keimanan. Sehingga tidak dihantui dengan kesedihan dan tidak dihantui dengan iri terhadap saudara-saudara mereka yang diberi keluasan rezeki. Karena memang kebanyakan penghuni neraka, penghuni surga, kebanyakan penghuni surga ya du'afa, orang-orang yang lemah, fuqara, orang-orang yang fakir. Juga
Dari sini kita harus berusaha untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa masuk ke dalam surga. Dan itu hendaknya menjadi cita-cita setiap muslim, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sufi yang ibadahnya mereka katakan tidak beribadah karena ingin masuk ke dalam surga. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Bahkan hendaknya seseorang dalam ibadah dan melakukan semua amalan-amalan kebaikan, hendaknya dia memperkuat harapan untuk bisa Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Semakin kuat ihtisab, semakin kuat harapan, maka akan semakin menambah nilai dari ibadah tersebut. Ini bedanya ahli sunnati wal jamaah dengan kaum sufiyah dari sisi niatan dalam ibadah. Maka jangan sampai terkecoh dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan mereka itu adalah ibadahnya. Ikhlas dalam ibadahnya, mengatakan ibadah bukan karena takut terhadap neraka, bukan karena khawatir masuk ke dalam neraka, bukan karena ingin masuk surga, tetapi karena hanya semata-mata cinta kepada Allah Ta'ala. Ini kejahilan. Karena Allah Subhanahu wa taala dorong dalam banyak ayat untuk kita rindu dengan surga dan berharap masuk ke dalamnya, dan untuk kita khawatir serta takut dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana keadaan para yang mereka berdoa, mereka beribadah kepada Allah raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh harap dan juga diiringi rasa khawatir. Semakin kuat sisi harap yang diiringi kekhawatiran, akan semakin bagus nilai ibadah seorang hamba. Barakallahu fikum. Ini sekilas dari pembahasan yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan sesuai dengan ingat dan lalainya seseorang terhadap surga dan neraka, demikian pula semangat dan kelalaian dia dalam ibadah. Ini penting. Jadi semangat kita dalam ibadah atau kelalaian kita, demikian pula bermudah-mudahnya seorang hamba dalam berbuat maksiat, itu berbanding lurus dengan apa? Dengan ingat dan lupanya kita terkait surga dan neraka. Senantiasa mengingat surga dan neraka, dia akan hati. Tapi kalau seorang lalai terkait surga dan neraka, akan meremehkan perkara surga dalam meninggalkan amalan maupun dalam. Makanya dulu para sahabat diingatkan surga dan neraka, sampai-sampai mereka mengatakan apa? Ka'annahuma ra'ya'ain, seakan-akan kedua melihat, karena Nabi senantiasa ingatkan itu. Tapi ketika pulang banyak lupanya. Demikian keimanan. Maka ini fungsinya majalisul ilm, fungsinya majelis ilmu, fungsinya majelis tazkir untuk mengingatkan kita tentang perkara surga dan neraka, untuk betul-betul kita senantiasa ingat, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai terhadapnya. Karena itu adalah masa depan kita semua, kawan. Tidak ada pilihan lain. Allah mengatakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di surga, satu golongan di neraka, itu saja. Tidak ada tempat yang ketiga. Maka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk beramal saleh, dan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai penghuni surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Walhamdulillahirabbil alamin.